adalah yang berbeda jenis gitu ya. Sebaliknya yang tolak menolak itu adalah yang sama jenisnya. Nah, secara konseptual Mbah Kolom ini kemudian memberikan suatu garis-garis gaya gitu ya yang menunjukkan arah dan besar daripada penolakan yang terjadi ya, atau tarikan yang terjadi. Ini Anda bisa perhatikan untuk muatan yang sejenis gitu ya. Dia tolak menolak dengan sebesar gaya F ya yang arahnya saling berkebalikan. Kemudian untuk yang muatan berlawanan jenis dia saling tarik menarik. Yang menjadi poin di dalam hukum Kolom ini bahwasanya ini itu adalah vektor sehingga pengerjaannya harus secara vektor. Sehingga tanda pada muatan itu akan berpengaruh terhadap arah daripada gayanya. Sehingga yang saya sarankan untuk Anda-Anda semua dalam pengerjaan terkait dengan gaya hukum kolom ini atau gaya kolom, itu Anda buat dulu garis-garis gayanya, garis-garis arah gayanya. Ya. Nah, secara umum, hukum kolom ini dapat dinyatakan sebagai ini, kaki Q per R kuadrat, ya. Ingat mudah sekali harusnya ya. Kaki Q per R kuadrat, jangan sampai lupa, gaya, tuh R-nya double, Q-nya juga double. Di mana K itu adalah konstanta yang dinyatakan nilainya sebesar 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Ya, atau bisa juga dinyatakan sebagai ini, 1/4 pi epsilon 0, dengan epsilon 0 itu adalah permitivitas listrik di ruang hampa. 1/4 pi epsilon 0. Nah, kemudian, gaya kolom ini selalu berpasangan ya terjadinya ya. Sehingga untuk menyatakan apabila ada dua buah muatan yang saling berinteraksi gitu ya, maka gaya-gayanya harus kita jabarkan semuanya, baik ada di Q1 maupun ada di Q2 yang kita sebut sebagai F12 dan juga F21, yang artinya ini F21 adalah gaya yang terjadi pada muatan kedua akibat keberadaan muatan pertama. Dalam gambar ini digambarkan dengan referensi adalah pusat daripada sumbu kartesian, sehingga jaraknya itu dapat kita nyatakan sebagai R12, yakni adalah R1 minus R2. Ingat ya, R itu adalah jarak antara muatan satu terhadap muatan kedua, atau muatan yang diuji terhadap muatan yang lainnya. Jadi kalau misalkan di sekitar muatan ini, muatan Q1 sebagai muatan uji, ini terdapat muatan yang lain, ada Q1, Q2, Q3, maka kita perlu menggambarkan masing-masing gayanya dan juga menentukan jarak masing-masing titik muatan terhadap muatan uji atau muatan Q1. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kemudian yang menjadi poin di dalam perhitungan ini ya, mungkin ya, Q1 dan Q2 ataupun apa namanya tadi kok saya lupa. Nah, yang menjadi poin di dalam perhitungan ini Anda gunakan rumus skalaar ini aja. Jadi Anda tidak usah memusingkan karena ini kan ada yang pangkat 3, ada yang pangkat 2 gitu ya. Jadi kalau mencari besarnya saja itu pakainya yang skalaar. Ini. Tapi nanti kalau itu berkaitan dengan vektor gitu ya, pertanyaan soalnya itu berkaitan dengan vektor atau arah, itu Anda bisa gunakan yang ini sebagai R topik, karena ini kan sebenarnya bisa kita nyatakan juga sebagai K1, Q2 gitu ya, per R12 pangkat 3 ininya, tapi R vektor ya, R12-nya vektor. Kalau ini kan R topi vektor satuan ya. Tapi kalau ininya pangkat 3, ini harus vektor. Nah, ini biasanya itu digunakan ketika kita
mengerjakan soal yang berkaitan dengan vektor. Jarang sebenarnya digunakan. Tapi kalau kita hanya berkaitan dengan besarnya aja, kita pakai yang ini aja. Jadi yang Anda hafalin ini aja cukup sebenarnya. Nah ini ya. Nah, gaya elektrostatik ini dikatakan memenuhi prinsip superposisi linier yang dinyatakan dengan persamaan yang ini ya. Jika ada buah N buah partikel bermuatan di sekitar Q, maka gaya resultan yang dialami oleh Q adalah jumlah vektor dari semua gaya interaksi yang dialami. Ya, jadi ini seperti ini. Nah, ini dapat digunakan untuk membahas terkait dengan model atom Bohr dengan jari-jari R 5,29 kali 10 pangkat 11 meter, di mana ditanyakan nih kecepatan elektron dengan asumsi orbit elektronnya berbentuk lingkaran. Maka kita bisa menyatakan percepatannya itu sebagai percepatan sentrifugal, ya, di mana nilainya adalah V kuadrat per R. Maka gayanya itu sama dengan M kali A sentrifugal atau M V kuadrat per R. Ya. Sehingga di sini bisa kita cari kecepatannya. F-nya dari mana? F-nya dari ini, dari kaki per R kuadrat. Karena hukum model atom Bohr ini intinya bermuatan positif, kemudian elektron mengorbit pada orbitnya masing-masing ya, orbital ya. Kalau Anda sudah belajar terkait sedikit kimia, sebenarnya sedikit-sedikit fisika modern gitu ya. Tapi sebenarnya atom hidrogen ini juga banyak digunakan di kimia. Sehingga kecepatannya bisa kita hitung. Tuh. Kemudian ini juga banyak contoh-contohnya yang bisa Anda pelajari. Kemudian ini adalah misalkan terdapat 4 buah muatan yang tersusun ya. Seperti pada gambar ini, yang dimana ditanyakan muatan ujinya adalah Q2. Maka ini sebaiknya kita bisa kerjakan dengan menggambar garis-garis gayanya. Misalkan ini positif-positif, maka ini saling tolak-menolak gitu ya. Ini berarti F21 ke sini. Kemudian ini terhadap Q3 ini positif juga, ini berarti F32, F23 gitu ya. Nah, jadi yang Anda perhatikan sebenarnya cukup di muatan ujinya saja. F23. Kemudian ini terhadap 4 ini juga positif, maka ini adalah tolak menolak arahnya ke sini ya. Ini berarti adalah F24. Langkah selanjutnya adalah menentukan jaraknya berapa. F21. 21 maka 1, 2, 3, 4. 4 bar ya. Jaraknya sama dengan 4 ya. Anggap aja ini adalah satu barnya ini 1 meter atau 1 senti juga boleh. Ini berarti R21. Lalu R23 berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti ini adalah R23 sama dengan 3. Nah, pertanyaan sekarang ini, jarak ini dengan ini adalah diagonal ya. Maka Anda harus hitung, ini 3 sama 4, maka ini adalah 5 gitu ya, pakai Pitagoras. R24. Nah, langkah selanjutnya, ya tinggal Anda cari masing-masing F21, F23, F24 berapa nilainya, lalu Anda cari resultantenya. Kenapa perlu dicari resultantenya? Karena si F24 ini bentuknya diagonal, maka harus kita jabarkan ke masing-masing sumbunya. Jadi nanti kita mencari F24X dan juga F24Y. F24X dan F24Y. Kalau udah dapat, maka tinggal dijumlahkan aja. Maka nanti sigma Fx itu adalah F23 ditambah dengan F24X. Ya. Lalu sigma Fy-nya adalah F21 ditambah dengan
24Y. Nah, maka F-nya, gaya elektrostatiknya F, atau resultantenya gitu ya, itu sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, itu cara menggunakan diagram gaya. Kalau yang ini menggunakan vektor. Kalau misalkan Anda tidak bingung terkait dengan vektor, itu juga boleh ya. Jadi masing-masing diidentifikasi jaraknya. Ini R1 4J, R2 0, R3 3I, R4 3I plus 4J ya. Kemudian masing-masing dicari jaraknya. R21-nya 4, R23-nya 3, R24-nya 5 ya. Kemudian masing-masing ada arahnya, jaraknya. Setelah itu gunakan hukum kolom untuk menghitung ini ya. Ini kan K, Ki, ini Ki per R kuadrat. Nah, nanti didapatkan ini. Oke, untuk hukum kolom ada pertanyaan? Untuk materi hukum kolom apakah ada pertanyaan? Silakan. Iya. F23 tadi ya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Izin bertanya Pak, berarti untuk mencari, kalau semisal kita hanya mencari besarnya, kita hanya perlu sampai delta F itu aja ya Pak? Iya. Dan kalau misalnya kita nyari arahnya juga nanti baru yang ini, yang di apa namanya, yang di yang ada izinnya itu ya Pak? Sebenarnya yang ini juga bisa Anda cari arahnya ya. Dari arah resultantenya aja ini. Ini nanti kan dari sini saya gambar ulang sini ya. Ini. Nanti kan ini dapat sigma Fy gitu ya. Di sini sigma Fx ya. Nah, ini maka resultante sigma F-nya ini nanti akan ke sini. Nah, ini sigma F-nya akan ke sini. Nah, posisi di sini ini berapa X? Berarti kan ini ke arahnya min ya. Min J sama min X. Karena ini ke arah bawah, min. Ini ke arah si kiri juga min. Itu. Bisa juga.
Berarti untuk menentukan arahnya itu bisa dengan dua cara ya Pak? Ya, bisa dengan cara gambar, analisis dari gambar ya, dari diagram gaya, atau juga pengerjaan menggunakan yang vektor yang dicontoh ini. Berarti nanti kalau misalnya tidak diketahui IJ-nya Pak, nah itu berarti bisa dengan ini ya Pak, gambar ini? Iya, dari analisis gambar. Dari analisis soalnya itu kan gambarnya kan kelihatan tuh. Makanya tadi dia bisa mengetahui I dan J-nya itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang masih belum jelas. Rumusnya udah hafal ya, rumusnya ya? Hafal Pak. Nah, oke. Sip, aman berarti. Ada lagi nggak materinya ya? Coba kita lihat. Hukum Coulomb. Coulomb ini membahas apa aja sih? Saya coba lihat di PPT ya. Oke, kita lanjut ke medan listrik ya. Ini apakah sudah terlihat? Terlihat Pak. Medan listrik atau field ya, ini adalah suatu besaran yang menunjukkan adanya suatu nilai di setiap titik di dalam suatu ruangan ya, di mana kaitannya dengan listrik ini artinya ketika ada suatu muatan dalam suatu ruangan, di titik-titik di mana muatan tersebut masih memiliki pengaruh, itu disebut sebagai medan listrik dari muatan titik tersebut. Nah, medan ini dinyatakan sebagai dengan simbol E ya. Nah, ini adalah vektor, makanya ini dicetak bold ya. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan suatu gaya ya, di mana medan listrik itu adalah gaya dibagi muatan uji ya, dibagi muatan Q0-nya. Nah, karena ini F itu adalah K Q Q0 gitu ya, dibagi dengan Q0 ya per R kuadrat, ini kurang R kuadrat ya. Maka ini bisa kita coret, maka medan itu bisa kita nyatakan ya sebagai kaki per R kuadrat. Nah, jadi gaya, kalau gaya tadi Q-nya 2, R-nya 2. Kalau medan itu Q-nya 1, tapi R-nya masih 2. Oke, kita lanjut. Nah, konsepnya mirip tadi ya, R, A, Q, R, dan lain sebagainya. Ini masih sama. Nah, ini misalkan kita punya suatu muatan di titik yang jauh sekali gitu ya. Misalkan kita punya muatan di titik yang sangat jauh sekali, ini muatan Q gitu ya. Kita tahu di titik A ini masih dipengaruhi oleh medannya si Q ini ya. Maka kita bisa menyatakan di sini ini potensial nanti itu. Jadi ini adalah muatan QA gitu ya. Maka
besarnya medan listrik yang dirasakan oleh muatan QA ini akibat muatan Q di sini ini bisa kita nyatakan sebagai kaki per RAQ kuadrat. Dengan RAQ itu adalah jarak antara muatan QA terhadap muatan Q. Nah, kalau suatu titik ini dipengaruhi oleh banyak muatan titik gitu ya di sekitarnya, maka cara mengerjakannya bagaimana? Sama seperti ini tadi, ini bukan QA ya, salah. Bentar. Ini bukan QA, ini adalah hanya titik saja, titik A, di titik A aja. Nah, misalkan di titik P itu dipengaruhi oleh muatan-muatan yang ada di sekelilingnya, ya ini dia muatan A, muatan B, maka total medan listrik yang dirasakan di titik P itu bisa kita nyatakan sebagai resultan ataupun sigma ya, sigma daripada EA1 ditambah EA2 tambah EA3 dan seterusnya. Atau K kali sigma I per RAI kuadrat kali RAI topi. Ya, cara pengerjaannya masih sama seperti tadi ketika kita mengerjakan gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, kemudian medan dalam kesehariannya itu dinyatakan dengan garis-garis fiktif ya, garis-garis fiktif yang sebenarnya bisa kita kalau kita berurusan dengan medan magnet, itu kalau kita punya magnet, kemudian kita bisa menggunakan pasir besi untuk menunjukkan garis-garis medan magnet ya. Nah, ini juga mirip seperti itu ilustrasinya. Namun, untuk menggambar garis-garis medan listrik ini ada aturannya ya. Yang mana keluar dari muatan positif ya. Jadi dari muatan positif itu keluar anak panahnya, untuk muatan negatif itu masuk, kemudian jumlah garis yang keluar atau menuju itu harus sebanding, nilainya harus banding panjang dan besarnya gitu ya. Kemudian kerapatan garis itu sebanding dengan kuat medan dan tidak ada garis yang saling berpotongan. Ini tidak, yang ini dengan yang ini tidak ujuk-ujuk nanti pada suatu titik berpotongan, nggak boleh berpotongan ya. Kemudian di area dengan medan magnet yang kuat itu garisnya lebih rapat dibandingkan yang lemah ya. Kalau lemah itu dia lebih renggang jarak antar garis-garis medan listriknya kok. Garis-garis medan listriknya lebih renggang dibandingkan di garis di dekat medannya ya. Karena itu menyatakan kekuatan daripada medan listrik. Jadi semakin dekat dia medan listriknya akan semakin kuat. Karena tadi R-nya itu berbanding terbalik dengan E ya. Nah, untuk dipol ini terjadi yang namanya momen dipol. Atau bisa kita berikan simbol P ya, di mana P ini adalah muatan dikalikan dengan L. Dipol itu muatan positif negatif yang membentuk kutub-kutub ya. Yang membentuk kutub-kutub. Sehingga ketika dipengaruhi oleh medan listrik, suatu medan listrik ini dia sebenarnya masih memiliki ikatan gitu ya, tapi dia terpisahkan. Nah, pemisahan tersebut nanti memunculkan yang namanya momen dipol. Nah, adanya momen dipol itu akan mengalami yang namanya momen gaya. Momen gaya, ingat Anda mungkin waktu kuliah terkait dengan torsi gitu ya, di kuliah fisika dasar, maka momen gaya ini simbolnya sama dengan torsi, yaitu pakai tau ya, pakai tau. Di mana besarnya sama dengan L per 2 dikoroskan dengan F positif ataupun yang ditambah dengan ini yang untuk F negatif, atau sebenarnya adalah L cross F ya. L-nya itu lengan gayanya, F-nya itu adalah gayanya. Lengan gayanya yang mana? Ini loh. Ini loh. L itu jarak antara muatan positif dengan muatan negatif. Makanya ini tadi kan L per 2, dari sini ke sini di setengahnya, dari sini ke sini setengahnya. Karena ini dijumlahkan momen dipol yang terjadi, momen gaya yang terjadi itu adalah 2 kalinya, maka ini sebenarnya adalah L cross F. Lalu karena F itu adalah Q
kali E, maka ini juga bisa kita nyatakan karena Q-nya konstan ya, sebagai Q L cross E. Nah, karena Q kali L, nah ini ya, itu adalah momen dipol, maka sebenarnya momen gaya ini adalah momen dipol dikalikan dengan medan listrik. Jadi momen dipol yang dimiliki oleh dipol listrik ya dikalikan dengan medan listriknya. Lalu untuk distribusi medan akibat muatan kontinu ini bisa kita gunakan proses integrasi gitu ya, di mana kita ambil cuplikannya sebagai dq, lalu kita masukkan ke persamaan medan listrik di mana DE itu adalah K dq per R kuadrat ya. Lalu kita masukkan, maka akhirnya dapatnya ini. Medan listrik di titik A akibat seluruh benda bermuatan ini, benda kontinu bermuatan, dapat kita nyatakan sebagai integral DEA, ya ini adalah K integral lambda X RA minus XI per RA minus XI pangkat 3. Nah ini di sini pangkat 3-nya muncul ya. Ya Anda kan sudah diperkenalkan ya. Ini untuk satu dimensi. Kalau untuk 2 dimensi ini cirinya apa? Di sini ada integralnya lipat 2 ya terhadap X dan Y. Ini sebenarnya bisa kita nyatakan sebagai ini juga. Integralnya kita tambahin. Jadi terhadap X terhadap Y. Kalau ini terhadap 3 dimensi. Artinya dia integral lipat di 3 ya. Integral X, ini X, ini Y, ini Z. Oke, sampai sini jelas? Ini contoh soalnya, Anda sudah punya materinya. Jelas, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Terus, tadi materi apa lagi yang belum dikuasai? Hukum Gauss, Pak. Hukum Gauss. Oke. Kita buka hukum Gauss. Kalau terlalu cepat bilang ya, biar Anda tidak ketinggalan. Hukum Gauss. Oke. Hukum Gauss itu sebenarnya apa sih? Hukum Gauss ini itu kita ingin menentukan medan listrik, sama-sama medan listrik ya. Namun dengan untuk benda-benda yang memiliki kesimetrian. Di mana untuk membahas hukum Gauss ini Anda perlu mengenal yang namanya flux ya. Flux listrik, yakni adalah E dot A ya harusnya. E kali A, yakni medan listrik dikalikan luas permukaan yang dilewati oleh flux. Nah, karena flux ini adalah skalar, maka dia menggunakan perkalian dot, perkalian titik. Pakai perkalian dot ya, perkalian titik. Maka dia adalah perkaliannya cos ya, karena dia adalah pakainya perkalian titik. Maka flux itu adalah E dot N kali A. N-nya itu adalah vektor normal dari permukaannya. Apa itu vektor normal? Vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap permukaan. Ini misalkan kita punya permukaan A gitu ya. Maka vektor normalnya itu harus tegak lurus terhadap permukaan ini. Jadi dia tegak lurus. Ini adalah entropi ya. Dia adalah vektor satuan yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan. Makanya flux ini akan maksimum kalau nilainya berapa? 1 ya. Cos 0 kan 1 ya? Iya, Pak. Artinya medan listriknya itu harus mengalir tegak lurus ke permukaan atau membentuk sudut 0 derajat terhadap vektor normalnya permukaan. Ya. Ini ya. Ini permukaannya kan arahnya ke sana ya. Arahnya kan ke sini vektor normalnya. Maka ini sudutnya adalah
0 derajat ya, antara E dengan N itu adalah 0 derajat. Jadi bilangnya tegak lurus permukaan atau 0 derajat terhadap vektor normal. Jadi cos tetanya itu adalah sudut antara vektor normal permukaan terhadap medan listrik. Jangan kebalik. Sudutnya tetanya 90 derajat karena dia tegak lurus terhadap permukaan. Bukan. Itu artinya salah mendefinisikan sudutnya ini apa terhadap apa gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Kalau terhadap permukaannya ya memang 90 derajat. Kalau kamu kasih cos 90 derajat, 0 ya cos 90 derajat itu ya. Nilainya 0 dong. Tapi tetanya itu adalah sudut antara E dan N. Entopi ya, antara medan listrik terhadap vektor normal. Nah, kita lanjutkan. Untuk flux total yang melewati permukaan tertutup, ini bisa kita nyatakan dengan menggunakan integral permukaan, integral tertutup dari seluruh permukaannya. Di mana ini nanti akan mengawali yang namanya hukum Gauss. Kalau yang ini Anda sudah paham ya, ini kemarin kita sudah bahas di kelas. Nah, hukum fluxnya tadi itu digunakan untuk membahas yang namanya hukum Gauss. Di mana kita tahu E itu adalah kaki per R kuadrat, maka flux total yang melewatinya itu adalah ENDA ya, ENDA atau flux netnya totalnya itu adalah kaki per R kuadrat kali 4pi R kuadrat. Kenapa 4pi R kuadrat? Karena ini permukaannya berbentuk bola yang di dalamnya mengandung muatan positif ya. Sehingga luas permukaannya integral tertutup ini terhadap seluruh luas permukaan bola. Sehingga nanti kalau misalkan ini bentuknya itu bukan bola, Anda jangan pakai 4pi R kuadrat. Misalkan bentuknya adalah silinder, ya Anda cari luas permukaan silinder itu apa? Rumus luas permukaan silinder, maka berarti ada dua rumus luas lingkaran ditambahkan dengan selimutnya ini. Selimut silinder itu kan sebenarnya adalah persegi panjangnya. Persegi panjang dengan ini tingginya itu adalah sisi lebarnya, kemudian sisi panjangnya adalah ini panjang panjang lingkarannya ini. Ya, Anda paham ya? Jadi kalau kita punya, makanya ini matematika dasar wajib ini. Sebenarnya ini adalah geometri di SMP ini. Nah ini kan persegi panjang, ini adalah tingginya. Nah ini jarak ini sampai sini, ini kan sebenarnya adalah apa ini? Keliling ya, keliling lingkaran ya, keliling lingkaran. Sehingga nanti bisa luasnya bisa Anda cari. Berarti adalah lebar daripada ini ditambah 2 kali lebar atau dua kali luas permukaan suatu lingkaran, 2 kali lingkaran. Nah, di hukum Gauss ini kita nyatakan sebagai ini dari sini ya sumbernya ya. Fluxnya itu total fluxnya adalah integral tertutup ENDA sama dengan 4pi K Q dalam Q enclose. Sehingga kita skip hukum Gauss itu sama dengan EA sama dengan Q enclose atau Q dalam dibagi epsilon 0. Apa itu Q dalam? Q dalam itu adalah muatan total yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Apa itu permukaan Gauss? Oke. Nah, pedoman dalam penggunaan hukum Gauss ini bisa Anda baca ya.
Anda harus melihat yang pertama, kesimetri yang dimiliki oleh sistem. Kalau bentuknya bola, maka ya bentuknya bola. Kalau bentuknya silinder, maka permukaan Gaussnya bentuknya silinder. Bentuknya kerucut, ya kerucut gitu ya. Misalkan ada. Lalu pilihlah suatu permukaan hayal yang disebut sebagai permukaan Gauss yang sesuai dengan kesimetrian. Melalui titik yang akan ditentukan kuat medannya. Lalu pemilihan permukaan Gauss yang tepat akan menghasilkan E yang sama besar dan tegak lurus pada sebagian atau seluruh permukaan tertutup tersebut dan nol di permukaan lain. Sehingga ini nanti akan berlaku seperti ini. Makanya integral E n dA sama dengan Q per epsilon 0, Q enclosed per epsilon 0. Ini muatannya apa ya? Itu penggunaan persamaan hukum Gauss ya. Yang perlu diperhatikan adalah nanti apakah misalkan bola ya, bolanya itu bola konduktor, bola berongga, atau bola isolator ya, bola konduktor atau bola isolator. Kalau bola konduktor, maka dia di permukaannya itu apa? Di antara permukaan dengan muatan itu medannya adalah 0 ya. Kalau dia bola isolator, maka muatannya itu tersebar merata sehingga Anda perlu mencari fraksi daripada total muatan total yang dilingkupi dengan menggunakan perbandingan volume. Ya. Kalau dia bolanya bola konduktor pejal ya, maka dia muatannya tersebar di permukaan. Sehingga itu Anda perlu perhatikan. Anda baca-baca lagi kemarin soal-soal yang pernah diberikan ya. Semoga itu dapat membantu. Sampai sini ada pertanyaan? Terkait dengan hukum Gauss, apa yang masih menjadi kendala? Silakan bisa diutarakan. Silakan. Ya. Hmm. Di permukaan ya. Muatannya dari mana nih? Di dalam bola pejal konduktor. 0 berarti dia. Bentar, kita cari dulu. Sebentar. Bentar saya ngecas dulu. Baterainya habis. Ya, di dalam muatannya itu tidak ada, di dalam bolanya tidak ada muatannya. Kalau yang tadi, yang bola berongga, itu biasanya di dalamnya itu, soalnya itu di dalamnya ada muatan, kemudian bola berongganya itu yang konduktor, itu kan ada muatan juga di permukaannya. Nah, yang ditanyakan biasanya di antara pada jarak R, tapi masih di dalam bola berongganya itu.
Ya, jadi di dalam bola konduktor ini baik padat maupun berongga, medan listriknya 0, kecuali tadi di dalam bola berongga tadi, di dalam dalam rongganya itu ada muatan, dikasih muatan ya. Sampai sini ada lagi selain tadi Abigail? Kalau sudah, kita lanjutkan. Lanjut ke materi selanjutnya. Apa materi selanjutnya yang mau kita bahas? Potensial. Iya, Pak. Oke, nanti kita urut ini ya. Selanjutnya, ini nih, medan konduktor. Kita perlu bahas ini. Ini tadi yang kita bahas. Medan konduktor dulu ya, oleh muatan konduktor. Ini sebenarnya Anda bisa baca ya sebenarnya. Lebih sama. Nanti dengan menggunakan hukum Gauss, Anda diminta untuk menentukan muatan, baik itu pada jarak tertentu ya. Nah, kalau soal-soal terkait konsep, coba Anda pelajari gambar-gambar ini penting untuk Anda pahami ya. Jadi kalau konsep itu adalah bukan skill hitung-hitungan saja yang diminta, tapi dia berkaitan dengan pemahaman terkait dengan konsep ya, sehingga Anda perlu memahami apa itu bola konduktor, apa itu bola isolator gitu ya. Kemudian muatan positif, muatan negatif, karakteristiknya seperti apa. Nah, itu perlu Anda kuasai. Nih, misalkan ini. Ini silakan nanti Anda baca lah ya. Ini bisa. Nah, ini medan listrik pada permukaan sebuah bola konduktor. Ini bisa kita tanyakan E sama dengan sigma per epsilon. Nah, prinsip ini nanti yang digunakan untuk kapasitor ya. Oke, kita lanjutkan. Materinya adalah potensial listrik. Potensial listrik. Potensial listrik ini berkaitan dengan apa? Oke, potensial ini berkaitan dengan gaya dan juga medan listrik ya. Di mana gaya listrik atau medan listrik atau gaya listrik ya, ini termasuk sebagai gaya konservatif, yang artinya dia sifatnya adalah lestari. Akhirnya dia tidak hilang ya, tidak hilang, mungkin hanya berubah bentuk saja. Nah, gaya listrik ini bagaimana untuk menyatakan suatu gaya itu konservatif atau tidak? Maka bisa kita uji dengan melakukan perkalian cross gaya listrik terhadap suatu operator matematika yang disebut sebagai nabla ya. Ini minggu lalu pertemuan di kelas sudah pernah saya bahas. Di mana kalau suatu gaya itu konservatif, maka cross ataupun istilahnya ini adalah rotasi gayanya itu sama dengan 0. Ini bacanya adalah rotasi F. Ya, kalau di fisika matematika, nabla cross sesuatu gitu ya, itu disebutnya sebagai misalkan ini sesuatu, ini secara ini disebutnya rotasi ya. Bacanya rotasi atau cross. Nah, itu syaratnya adalah sama dengan 0. Udah, kalau dia gayanya sama dengan 0, maka potensial listriknya itu ataupun usahanya itu kita mau membawa muatan ke suatu titik tertentu gitu ya. Usaha berapa yang kita akan yang dilakukan itu tidak bergantung pada lintasannya. Dia hanya bergantung pada titik awal dan titik akhirnya saja. Nah, untuk nabla itu adalah ini ya,
dodo XI, dodo YZ, J plus dodo ZK. Ini adalah nabla ini adalah suatu diferensial parsial. Ya. Ini adalah diferensial parsial. Mungkin di SMA sudah ada yang pernah mendapatkan materi diferensial parsial. Oke, ini kita ingatkan saja. Nah, energi potensial, nah ini sekarang. Energi itu kan daya dikalikan dengan seberapa jauh Anda dapat memindahkan suatu barang gitu ya. Usaha atau energi, itu sama simbol, satuannya sama, joule. Di mana beda potensial antara titik B dengan titik A atau titik A dengan titik B itu sebagai UB minus UA itu sama dengan negatif daripada usahanya. Ya. Yang makanan nilainya sama dengan negatif integral daripada F ds. F-nya ini adalah gaya, karena ini berkaitan dengan listrik, maka ini adalah gaya listrik, ds-nya ini adalah perpindahannya ya. Nah, karena F itu sama dengan Q kali E, maka Q-nya bisa kita pisahkan karena Q-nya kan nggak berubah sepanjang ketika medan muatannya tadi kita pindahkan, Q-nya itu kan nggak berubah. Ya, sehingga Q-nya itu bisa kita keluarkan dari integral. Maka kalau Q-nya kita pindah ke sebelah kiri, jadi di sini gitu ya, U per Q, U minus UA per Q gitu ya. Nah, ini adalah definisi dari potensial listrik. Potensial listrik. Sehingga potensial listrik, beda potensial listrik itu sama dengan min integral E dot ds. Pakainya medan, konsep medan ya. Jadi VB minus VA itu sama dengan minus integral E dot ds. Jarak, dengan batas dari A sampai B. Dari A sampai B. Yang mana ini ingin memindahkan muatan listrik dari titik A, muatan listrik I dari titik A ke titik B. Yang mana dalam pemindahannya tersebut dipengaruhi oleh medan listrik. Sehingga dari sini bisa kita nyatakan beda potensial listrik itu sama dengan K per R. Q-nya 1, R-nya 1. Di sini Anda perlu ingat bahwasanya potensial listrik ini adalah skalar ya, skalar. Maka perhitungannya nanti estetis, tidak dipengaruhi oleh arah gaya-gayanya. Ya, jadi Anda cuma cukup melihat Q-nya itu simbolnya apa, positif atau negatif, itu masukkan di dalam perhitungan. Ya, kalau ini muatannya positif, maka ini ya K plus Q per R, atau Q-nya positif gitu maksudnya. Kalau ini negatif, ini ya tanda negatifnya dimasukkan dalam perhitungan. Anda tidak perlu ribet melihat, oh ini arahnya kemana, nggak perlu. Cukup menggunakan tanda muatannya itu masukkan aja dalam perhitungan gitu ya. Misalkan kalau V1 itu adalah Q1-nya minus sekian gitu ya, maka V1 sama dengan K kali minus sekian itu dibagi dengan R. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini ada muatan titik dipengaruhi oleh muatan titik di banyak titik gitu ya, maka V totalnya itu sama dengan VAQ1 tambah VAQ2 tambah VAQ3 dan seterusnya. Nah, di mana di sini Q-nya ini tanda negatif positifnya harus dimasukkan. Misalkan Q ini positif, ini negatif, ini positif lagi, misalkan ini positif, misalkan maka ini tandanya harus dimasukkan dalam perhitungan. Sehingga ini nanti penjumlahannya ya positif, negatif gitu. Jelas? Jelas, Pak. Jadi untuk perhitungan potensial listrik tidak perlu Anda sibuk ini arahnya kemana, menggambar garis gaya, nggak perlu langsung. Kalau energi potensial listrik bagaimana tadi? Kalau energi potensialnya ya, energi potensial listriknya itu K Q per R. Q-nya double, R-nya 1 aja. Ini juga skalar ya. Oke? Nggak ribet lah ya.
Kalau muatan kontinu ya ini tinggal dq per r aja. Di sini contohnya udah ada, harusnya ada ya. Ya, udah saya kirimkan ini ya. Oke. Oke, untuk materi potensial listrik ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas, Pak. Oke. Kayaknya udah pada belajar ya. Nah, jadi lebih mudah kalau seperti ini kan. Kita tinggal membahas sedikit. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya apa ya? Kapasitor dan dielektrik. Kapasitor dan dielektrik ya? Iya, Pak. Ya. Nah, kapasitor, materi kapasitor apa yang mau ditanyakan? Ini sudah terlihat ya? Kapasitor. Kapasitor ini adalah perangkat elektrik gitu ya, elektronik ya, dia yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan. Menyimpan muatan. Di mana muatan yang tersimpan itu sebanding dengan kapasitansi yang dimiliki oleh kapasitor dikalikan dengan potensial listriknya. Ingat, Q sama dengan C kali V, maka C sama dengan Q per V. Nah, di dalam kapasitor ini bisa disusun secara paralel maupun disusun secara seri atau disusun secara campuran, paralel dan seri. Maka cara penyelesaiannya Anda selesaikan satu-satu. Yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat, digarisbawahi, di-highlight, itu adalah untuk rangkaian paralel, itu jumlah kapasitansinya itu dijumlahkan semuanya, gitu ya, C1, C2. Atau Q totalnya itu untuk apa namanya rangkaian paralel, Q totalnya itu Q1 dan Q2 itu nilainya berbeda. Yang sama adalah nilai potensialnya. Jadi potensial di C1 itu sama dengan potensial di C2 sama dengan potensial di sumber tegangannya. Sehingga total kapasitansinya itu dapat diperoleh dengan ini, penjumlahan dari seluruh kapasitansinya. Jadi misalkan ini ada rangkaian 2 ini, maka C totalnya adalah C1 plus C2. Nah, yang kedua, susunan paralel. Nah, paralel ini berkebalikan dengan resistor gitu ya. Kalau resistor paralelnya itu diseper. Kalau seri kapasitor itu diseper. Jadi susunan kapasitor seri untuk kapasitor seri itu mirip dengan susunan paralel untuk resistor. Nah, kalau yang ini potensialnya berbeda. V1, V2 itu tidak sama dengan V total. Tapi muatannya Q1 di sini sama dengan muatan Q2 di sini sama dengan muatan yang ada di sumber tegangannya. Sehingga kita bisa menghitung C totalnya adalah seper C total sama dengan seper C1 tambah seper C2. Maka C totalnya adalah nanti dijumlahkan dulu, disebarkan, baru nanti dapat C total. Oke, kita break dulu ya. Kita break dulu sekitar 10 menit. Nanti kita balik lagi di 8.50 ya. Bisa untuk istirahat dulu. Fungsinya apa sih sebenarnya? Tadi sudah kita sebutkan, fungsinya adalah untuk menyimpan muatan ya. Jadi dia ibaratnya sebagai baterai sementara lah biasanya kalau di dalam rangkaian listrik gitu ya, kita menambahkan kapasitor, itu dia bisa digunakan untuk tadi baterai sementaranya. Nah, kemudian adanya dielektrik ini mengakibatkan daya listrik kapasitor berkurang ya. Jadi ceritanya
Misalkan kita punya, kenapa tadi ini ada bahan dielektrik, karena kita ingin meningkatkan kapasitansi dari kapasitor. Jadi kalau sebelum ada bahan dielektrik, ketika ada dua buah keping yang memiliki muatan berbeda ini, medan listriknya ya udah dari positif ke negatif, gitu aja ya. Dari positif ke negatif, dia memancar, gitu kan, memancar siapa namanya istilahnya, arahnya itu dari positif keluar kemudian masuk ke negatif gitu ya. Nah, kalau kita tambahkan bahan dielektrik, jadi bahan dielektrik ini dia memiliki muatan-muatan sehingga medan listrik yang dari positif tadi itu akan digunakan dulu untuk membuat atau mengatur muatan-muatan yang ada di bahan dielektrik ini. Sehingga akan lebih banyak medan listrik yang nantinya akan digunakan untuk mengatur si ini ya, yang akan sampai ke muatan negatif. Sehingga apa? Sehingga muatan yang tersimpan di dalam atau kapasitas daripada kapasitor itu untuk menyimpan muatan itu akan semakin bertambah. Karena tadi E totalnya itu sama dengan E0 sebelum ada dielektrik, ini adalah E0 gitu ya, ditambah dengan E induksi atau medan induksi yang disebabkan oleh ini tadi muatan-muatan yang ada di dalam bahan dielektrik. Nah, secara matematis itu dapat kita nyatakan bahwasanya pemberian bahan dielektrik itu akan menyebabkan perubahan daripada medan listriknya, di mana E setelah ditambahkan medan listrik, ditambahkan dielektrik itu sama dengan medan 0 dibagi dengan kappa. Ini kappa ya, kapasitansi konstanta dielektrik. Ini bacanya kappa ya. Kappa ini maksudnya, bentar ini kappa ya. Dia nulisnya bukan K tapi dia seperti ini, agak ada ini sedikit melengkungnya dikit. Nah, karena tadi medan listriknya berubah, maka V-nya juga berubah ya, di mana V-nya adalah V0 per K. Nah, sedangkan muatannya itu tetap, maka C itu karena sama dengan muatannya juga berubah ya, karena muatannya tetap, tapi V-nya berubah, karena C itu adalah Q0 per V, ya, maka karena V tadi adalah V0 per kappa gitu ya, maka C-nya sama dengan K kali Q0 dibagi dengan V0, atau sama dengan kappa dikalikan dengan C0. Karena Q0 per V0 adalah C0. Nah, disinilah peran daripada kappa dielektrik, di mana dia mengalihkan kapasitansi yang awal dengan suatu konstanta. Nah, di sini kapasitansi setelah tambahkan dielektrik lebih besar daripada kapasitansi sebelum ditambahkan bahan dielektrik. Nah, kaitan antara konstanta dielektrik ini adalah dengan permitivitas. Maka permitivitas bahan dielektrik itu sama dengan kappa dikalikan dengan epsilon 0. Nah, ini contoh beberapa jenis kapasitor, ada yang dia silinder, ada yang dia menggunakan fluida, ada yang dia elektrolit ya maksudnya ya. Ada yang dia bentuknya bola, ada berbagai macam. Ada yang lembaran, ada yang silinder ya. Kemudian energinya bagaimana ya? Energinya. Nah, energi DU ini adalah sama dengan V kalikan dengan dq, atau sama dengan V, karena V sama dengan Q per C, maka ini bisa kita ganti, DU adalah Q per C kali dq, maka U-nya itu adalah integral DU dari 0 sampai Q, artinya dia awalnya kapasitornya belum ada muatannya, sampai dia termuati sebesar Q gitu ya, itu sama dengan integral 0 sampai Q dari V dq, atau bisa kita nyatakan sebagai setengah Q kuadrat per C, atau bisa kita nyatakan sebagai setengah Q kali V, atau setengah C kali V kuadrat. Jadi bisa dinyatakan dalam berbagai mode ya.
tergantung apa yang diketahui. Kalau yang diketahui adalah muatan sama kapasitansinya, ya udah pakai ini aja, ngapain nyari V-nya gitu ya. Pusing-pusing, pakai aja yang ada. Kalau yang diketahui adalah muatan dan potensialnya, ya udah pakai ini. Kalau yang diketahui adalah kapasitansi dan potensialnya, ya pakai ini, ya pakai setengah CV kuadrat. Pokoknya ada setengahnya lah di depan. Nah, ini untuk contoh kapasitor keping sejajar di mana potensialnya atau energinya itu sama dengan setengah epsilon 0 A kali D kali E kuadrat. Ya. Ini kemudian kita jelaskan kemarin, sudah kita turunkan bagaimana cara mendapatkannya ini. Kemudian ini ada beberapa konstanta di elektrik. Oh ya, satuan kapasitor itu apa? Farad ya. Farad, satuannya farad, jangan lupa. Kemudian ini udah contoh-contohnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Jelas, Pak. Oke. Setelah kapasitor apa ya materinya ya? Rangkaian listrik ya? Listrik dinamis. Oke, ini kita. Nah, arus searah. Ini apa yang mau ditanyakan ya? Ya, arus ya. Arus itu, nah, secara ilmiah gitu ya. Yang terjadi sebenarnya berdasarkan penelitian ilmiah, yang bergerak itu adalah elektron. Namun karena konsensus dari awal itu anggapannya karena tadi ini sebelum penemuan konsep elektron gitu ya. Karena konsensus yang bergerak itu adalah muatan positif, maka ini untuk arus dinamis ini menggunakan konsep muatan positif yang bergerak. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, adanya arus listrik itu akibat adanya pergerakan muatan listrik, ya, perbuatan muatan positif. Di mana arus itu didefinisikan sebagai jumlah muatan positif atau delta muatan positif yang bergerak pada delta waktu tertentu. Makanya rumusnya adalah delta Q per delta T. Atau dQ dt ya. Kemudian satuannya perlu Anda perhatikan, satuannya itu adalah ampere, satuan arus. Biasanya A-nya besar ya, kalau disingkat pakai A besar, tapi kalau ditulis A-nya kecil. Ini adalah konsensus ya, karena nama orang. Kemudian atau bisa juga karena tadi adalah dQ per dt, Q itu satuannya coulomb, dt-nya itu satuannya second, maka bisa juga dinyatakan sebagai coulomb per second. Nah, kemudian laju arus listrik itu juga bisa dinyatakan di mana laju aliran atau drift velocity-nya itu sama dengan I rata-rata per satuan luas dibagi dengan N kali Q, dibagi dengan NQ ya. Dari mana? Dari inilah. Jadi ini I rata-ratanya dibagi dengan luas permukaannya ini sama dengan NQV, maka V-nya sama dengan I rata-rata dibagi dengan ANV ya. Maka VD-nya itu, V-drift-nya itu sama dengan I. Ini arus ya, arus listrik. A, I. N-nya itu adalah apa ini ya? Banyaknya muatan pembawa persatuan volume atau charge carrier density.
atau rapat muatan. I-nya adalah muatannya, nilai muatannya. Nah, kemudian ada istilahnya namanya rapat arus J besar. Dia ini adalah vektor, di mana I itu sama dengan integral J dot dA, yakni adalah rapat arus yang mengalir pada suatu permukaan A, ya, yang melewati permukaan A. Nah, jika arusnya ini homogen, serba sama pada seluruh bagian penampang, jadi dianggap pada penampang kawatnya itu, rapat arusnya itu, arusnya itu homogen, maka bisa kita nyatakan I-nya itu sama dengan J kali A. Sehingga apa? Rapat arus itu adalah I rata-rata per A-nya ini tadi. Jadi yang ini tadi itu sama dengan J ya. Sama dengan J. J-nya di sini ini adalah skalar ya. Kita tidak menuliskannya dalam bentuk vektor. Tapi sebenarnya J itu adalah vektor, dia memiliki arah. Nah, maka rapat arus itu sama dengan density, charge density dikalikan dengan Q dikalikan dengan PD. Satuannya itu adalah ampere per meter persegi ya. Satuannya ini rapat arus adalah ini. Ampere per meter persegi. Ini contohnya udah pernah kita bahas. Kemudian berkaitan dengan bahan yang berkaitan dengan listrik, ini ada yang namanya hambatan listrik. Oke. Mana tadi? Ada yang namanya hambatan listrik atau resistansi ya, resistance. Nah, ini berkaitan dengan konduktivitas ya. Berkebalikan dengan konduktivitas. Kalau konduktivitas itu berkaitan dengan kemampuan suatu suatu bahan gitu untuk mengalirkan arus listrik. Kalau hambatan ini dia adalah kemampuan bahan untuk menghambat arus listrik untuk mengalir. Ibaratnya jalan tol gitu ya. Kalau Anda lewat jalan tol, hambatannya kecil gitu ya, maka perjalanannya akan lebih lancar dan lebih cepat. Tapi kalau lewatnya jalan arteri gitu ya, jalan biasa, maka hambatannya besar gitu ya. Nah, hambatan ini juga dipengaruhi oleh luas permukaan ya. Kalau jalan tol kan luas tuh, cepat aja dia. Tapi kalau jalan arteri, dia sempit kan biasanya. Nah, makanya dia biasanya jalannya nggak lancar. Lalu apa kaitannya antara ini dengan rapat arus ataupun arus listrik? Nah, ini mungkin perlu kita bahas terkait dengan rapat arus ini. Ini kaitannya dengan medan listrik, itu adalah konduktivitas sigma, ini adalah konduktivitas dikalikan dengan E. Ya. Kemudian karena E itu berkaitan dengan delta V per L, ataupun beda potensial dibagi dengan panjang kawatnya, maka delta V ini bisa kita nyatakan sebagai L per sigma kali J. Ya. Atau karena J itu adalah I per A, ya, maka ini bisa kita nyatakan sebagai L per sigma A kali I. Maka beda potensial antara titik A dengan titik B itu bisa kita nyatakan sebagai L per sigma A kali I. Nah, L per sigma dikalikan dengan A itu adalah resistansi atau hambatan. Satuannya adalah ohm, yang mungkin nanti akan kita kenal di dalam hukum ohm, di mana V itu sama dengan I kali R. Ini agak kurang betul ini ya. Jadi R itu adalah nilai hambatan yang dimiliki oleh suatu bahan ya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh besarnya V maupun besarnya I.
Jadi dia adalah nilai intrinsik dari suatu bahan yang nanti berkaitannya dengan hambatan jenis. Jadi kalau hukum Ohm, Anda ditanyakan hukum Ohm gitu ya. Hukum Ohm itu V sama dengan I kali R ya. I kali R, bukan R sama dengan V per I. Nah, karena hambatan itu berkaitan dengan hambatan jenis, ini adalah intrinsik parameter yang dimiliki oleh satu bahan. Jadi kalau misalkan Anda punya kawat gitu ya, kawat dari bahan tembaga, Anda aliri arus listrik, kalau V-nya itu diubah-ubah, maka R-nya itu nggak berubah, R-nya tetap. Yang berubah itu adalah I-nya. Ya, yang berubah itu adalah I-nya. Maka V itu I kali R. Nah, untuk satuannya itu adalah, untuk hambatan jenis, satuannya adalah ohmmeter gitu ya. Karena satuan konduktivitas itu adalah ohmmeter pangkat min 1 atau biasanya dinyatakan dengan Siemens ya. S itu dari Siemens. Ini satuan konduktivitas. Siemens. Atau disingkatnya S saja. Satuan konduktivitas. Itu sebanding dengan ohm kali meter pangkat min 1 atau seper ohmmeter. Karena apa? Karena sigma itu sama dengan seper rho atau sebaliknya gitu ya. Rho itu adalah seper sigma. Di mana rho adalah hambatan jenis. Resistivity. Tadi ada resistance, itu adalah hambatan, simbolnya R besar, satuannya ohm. Kalau resistivity itu simbolnya rho gitu ya, nulisnya seperti ini, dari ekornya dulu masuk ke kepalanya. Nah, gini. Rho ya, satuannya adalah ohmmeter. Ini menyatakan physical property, electrical property dari suatu bahan. Nah, R itu dinyatakan sebagai L per sigma A atau rho L per A. Maka resistance tadi itu dipengaruhi oleh panjang. Yang pertama panjang daripada kawatnya, yang kedua lebar atau luas daripada kawatnya, yang ketiga jenis daripada bahannya. Jadi rho itu dipengaruhi oleh dia dari bahan silikon, bahan tungsten atau bahan dia dari tembaga, dari emas, dari perak, nah itu mempengaruhi nilai rho. Tapi kalau kita mau menghitung R, itu dipengaruhi oleh panjang dari kawatnya. Ya, jadi kalau semakin panjang, maka hambatannya akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan daripada penampang kawatnya. Kalau semakin luas, maka R-nya itu akan semakin kecil. Ya. Kalau semakin luas, maka hambatannya semakin kecil. Tadi ibaratnya tadi jalan tol. Jalan tol itu lebar gitu ya, maka hambatannya kecil bandingkan dengan jalan arteri yang sudah sempit, kemudian kendaraannya banyak lagi, ada banyak motor dan sebagainya, sehingga hambatannya besar. Oke, nah terkait dengan hukum Ohm, ini ada bahan yang sifatnya ohmik, ada yang non-ohmik. Contohnya yang non-ohmik itu adalah bahan semikonduktor. Yang ohmik itu hubungan antara V dengan I itu linear. Kalau yang hubungan antara V dengan I itu tidak linear atau non-linear itu disebut bahan non-ohmik. Nah, hambatan jenis itu dipengaruhi oleh temperatur. Makanya kalau Anda punya HP, kalau udah panas itu pasti sering ngehang. Atau Anda punya kabel, kalau panas itu bisa kebakar. Nah, ini berkaitan dengan ini. Hambatannya semakin besar kalau suhunya meningkat. Makanya kalau kita punya PC, biasanya ruangannya kita buat dingin ya. Kita atur suhu ruangannya itu jangan panas. Supaya memperlama masa hidup daripada alat itu. Kemudian rangkaian listrik, Anda perlu mempelajari yang namanya hukum Kirchhoff gitu ya, di mana arus masuk sama dengan arus keluar. Tapi sebelumnya ini ada daya listrik, mungkin nanti Anda baca-baca aja. Hukum Kirchhoff, kemudian yang kedua adalah loop, bagaimana loop itu bekerja. Sehingga ini nanti akan menentukan bagaimana menghitung, misalkan apa, tegangan yang digunakan, ataupun tegangan pada R1 atau pada R2 dan sebagainya.
Kemudian untuk susunan seri dan paralel resistor, itu Anda sudah tahu, kalau seri itu R-nya langsung dijumlahkan, kalau paralel dia seper ya. Nah, ini rangkaian arus untuk dinamiknya, ini kita pakai loop, hukum Kirchhoff ya, arus I masuk sama dengan I keluar. Kemudian hukum Kirchhoff lagi ke yang kedua, dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik itu sama dengan aljabar penurunan potensialnya. Nah, ini contohnya. Ini kalau ini Anda perlu banyak berlatih menentukan loop ya. Perlu banyak berlatih menentukan loop. Nanti saya kalau ada nanti saya kirimkan ke GCR contoh-contoh pengerjaan soalnya ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelumnya? Ada? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Yang terakhir materinya adalah medan magnet ya. Ini kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Nadisa kan ya? Oke, ini sudah terlihat? Terlihat. Oke, medan magnet. Medan magnet ini fenomena kemagnetan ya. Satuan medan magnet adalah Tesla atau Newton per ampere meter, ya, per ampere meter. Nah, yang perlu dipahami di sini ini ada gaya magnet ya. Gaya magnet ini berkaitan dengan aturan telapak tangan kanan ya. Pakainya tangan kanan, bukan tangan kiri, atau genggaman juga bisa. Kalau aturan telapak tangan kanan, inget-ingetnya gini aja. 4 jari ini terlihat nggak di tangan saya terlihat? 4 jari ini, 4 jari menyatakan medan magnet, ibu jari menyatakan arah velocity-nya, arah geraknya, ya, V. Kemudian telapak tangan ini menyatakan gaya nanti. Menyatakan gaya. Ingat-ingatnya bagaimana? Ingat-ingatnya kan kalau Anda ditampar gitu kan ya, kan sakit ya. Maka ini adalah pembuat gayanya di sini, arah telapak tangan. Ini B, banyak, medan itu kan banyak ya, medan listrik, medan magnet itu kan dinyatakan dengan garis-garis medan yang banyak sekali, maka ini ada banyak. Kemudian ibu jari adalah velocity. Oke ya. Nah, F itu dinyatakan dengan Q kali V cross B. Dengan Q itu adalah muatannya. Nah, sebagai aturan itu digunakan muatan positif ya. Di sini menggunakan muatan positif ya. Karena kalau muatan negatif itu arahnya akan berkebalikan. Ingatnya kayak gitu aja. Jadi untuk aturan tangan kanan itu adalah muatan positif. Sehingga arahnya, misalkan ini muatan positif, arah kecepatannya ke sini, ke kanan, arah medannya arahnya ke sana, maka arah gayanya ke atas, muatan positif. Kalau muatannya negatif, maka dia sebaliknya, arahnya ke bawah. Sampai sini jelas? Jelas? Atau menggunakan aturan putaran skrup ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, secara matematis dinyatakan dengan ini, karena ini perkalian dengan cross, maka dia sin ya. Sin theta. Tetanya apa? Tetanya itu adalah sudut antara, apa ini? B dengan V ya. Sudut antara medan dengan arah gerak daripada muatannya, partikel muatan. Nah, berkaitan dengan medan listrik, ini ada hukum yang namanya hukum gaya Lorentz ya. Ada hukum gaya yang namanya gaya Lorentz. Di mana yang disebut gaya Lorentz itu adalah gaya kolom ditambah dengan gaya magnet. Yang ini tadi gaya magnet ya. Nah, gaya kolom itu adalah Q kali E ya. Gaya kolom F sama dengan K Q per R kuadrat atau Q kali dengan E. Nah, sedangkan gaya magnetik tadi Q kali V cross B. Maka gaya Lorentz itu dapat dinyatakan sebagai Q kali E plus V cross B.
Jelas ya? Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, ini untuk kayak gini. Untuk menentukan kemana arah lintasan daripada suatu muatan apabila berada pada pengaruh suatu medan magnet tertentu. Nah, contohnya nanti pada siklotron, ya, atau penentuan jenis muatan listrik itu juga menggunakan prinsip ini. Nah, Anda kemarin sudah dijelaskan, ini kan ada titik, ya, ada juga yang pakainya cross ya. Ingat? Sudah tahu bedanya penggunaan simbol medan listrik menggunakan titik dan cross? Sudah dijelaskan, Pak. Oke, kalau titik itu berarti apa? Masuk ke bidang. Kalau cross? Keluar bidang, Pak. Keluar bidang. Berarti arahnya mana? Mendekati pembaca atau menjauhi pembaca? Kalau yang cross mendekati pembaca, Pak. Kalau cross mendekati pembaca ya? Oke, nampaknya ada sedikit perbedaan ya. Coba kita tanya ChatGPT. Nah, kalau berdasarkan ChatGPT gitu ya, tanda dot itu menunjukkan arahnya keluar dari bidang kertas atau menuju ke arah kita. Analoginya, dot itu adalah seperti anak panah. Jadi ujung anak panah itu adalah dotnya. Sehingga itu disebut sebagai mendekati pembaca. Paham? Jadi kalau kita punya kertas, ini kertas terlihat ke kertas ya. Ini Anda membaca, Anda dari layar gitu ya. Jadi anak panahnya itu, ada pulpen enggak? Oke, jadi anggap ini anak panahnya adalah jari saya ya, anggap pada jari saya. Jadi arahnya itu menembus kertas ini, arahnya menuju kalian kalau dot. Itu dianalogikan sebagai mata anak panahnya. Nah, kalau cross itu adalah yang disebut sebagai masuk ke bidang. Jadi dari sini gitu ya, ini masuk ke bidang. Jadi menjauhi pembaca. Ini ilustrasinya seperti ekor daripada anak panah. Anda tahu ekor anak panah itu kan bulu-bulu yang di-crosskan kan ya? Dapat gambarannya nggak? Bisa membayangkan? Kalau kita punya anak panah gitu ya, misalkan kayak gini, anak panah itu kan biasanya di ujung sini kan ada bulunya yang bentuknya cross gitu ya. Yang kayak gini, satunya lagi kayak gini. Makanya disebut ini sebagai cross. Paham gambarannya? Jelas, Pak. Jadi kalau cross itu berarti menembus kertas, keluar atau menjauhi pembaca, menjauhi Anda, berarti dia masuk, dari sini itu dia arahnya masuk gitu ya. Ini dia arahnya masuk ke sini. Tapi kalau ini titik itu artinya dia menuju ke pembaca. Jadi keluar dari bidang kertas. Paham ya? Ini kita coba sedikit benerin dulu ya. Jadi ini arahnya ke sana, kalau yang ini arahnya ke sini, masuk. Oke. Nah, artinya kalau seperti ini Anda juga bisa membayangkan. Jadi apa namanya nanti anak panahnya yang 4 ini mau ke sini atau mau ke sini gitu. Misalkan ini muatannya positif. Muatan positif bergeraknya ke sana, maka kalau ini adalah apa namanya? titik, maka dia menuju ke pembaca, menuju ke saya. Maka ini adalah arahnya ke sini, maka gayanya arahnya ke kanan. Dapat dipahami? Karena muatannya positif. Kalau muatannya negatif, maka arahnya ke kiri. Tapi kalau ininya di sini, muatan positifnya di sini, terus dia bergeraknya ke arah sini, gitu ya. Maka ini ke sini, dia masuk menembus bidang kertas, arah kecepatannya ke sini, maka dia ke arah kanan, ke arah sebaliknya. Ini ke sini F-nya.
Jelas? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Ini kita sampai jam berapa ya? Nah, ini nanti aplikasinya ini bisa digunakan untuk menghitung kecepatan, menghitung jari-jari ya. Kemudian efek Hall dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang perlu kita bahas lagi ini adalah kawat lurus berarus. Maka gaya pada elemen kawatnya itu DF sama dengan I, DL cross B. Nah, ini di sekitar kawat berarus itu akan muncul yang namanya medan magnet. Jadi, misalkan kita pegang ini kawat berarus gitu ya. Ini kawat berarus anggap saja, maka arahnya arah arus listriknya kemana? Arahnya ke sana misalkan. Jadi jempolnya itu sebagai menunjukkan arah arus, kemudian si 4 jari ini menyatakan arah medan. Jadi dia melingkari si ini. Misalkan arahnya ke sini, maka medannya arahnya ke sini. Ini I-nya ke sini ya. Nah, secara matematis dinyatakan dengan ini. F sama dengan I dl cross B. Oke. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan misalkan ada loop kayak gini menentukan kemana arah geraknya ya, arah putarnya. Nah, ini misalkan loop berarus, momen dipol magnetik dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa cukup ya. Jelas, Pak. Ini kemarin sampai mana diterangkan sama Bu Nadisa? Sampai yang terakhir ini ya, sampai ini, momen magnet. Atau sampai gaya Lorentz? Saya lihat ini. Kok gaya Lorentz apa namanya? Hukum Biot-Savart, belum ya? Oke, belum. Biot-Savart nanti minggu depan setelah UTS. Situ ya, Hall effect sudah, kemudian tadi gaya Lorentz udah, Hall effect itu berkaitan dengan ini tadi. Efek Hall. Yang paling atas. Nah, ini efek Hall. Arus listrik mengalir pada logam, elektron mengalami gaya magnet dan terpolarisasi di satu titik saja. Nah, ini efek Hall. V sama dengan ED ya. V sama dengan ED, potensial itu sama dengan ED, E kali D. D-nya adalah jarak ini. Lebar daripada ini ya, logamnya ini. Nah, ini aplikasinya aja. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga minggu depan lancar ya ujiannya. Silakan untuk Anda pelajari lagi. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke.